ada satu hal, jadi gini, kalau kita melihat kode dan kodar, yang terpenting adalah yang kita lihat adalah konsekuensi gitu. Nah, contoh. Kodar itu dari kata takdir itu dari kata kadar itu ukuran. Makanya kalau ibu-ibu tahu kadar garam dalam masakan tuh berapa, jadi tahu ukuran gitulah kira-kira. Nah, dalam konteks yang namanya kodar, ukuran semesta raya ini nanti disebut sebagai hukum semesta gitu. Jadi yang namanya hukum semesta, dia ya udah itu nggak bisa diganggu gugat. Contoh sederhana, ketika Mas Rezi nanam cabe, ukurannya pasti keluar cabe gitu. Itu aja. Gitu. Nah pertanyaannya, buah cabe nggak akan keluar kalau tidak ada kodok ketika Mas Rezi nanamnya gitu kira-kira. Nah jadi yang pasti itu adalah nanam cabe, keluar cabe. Nggak bisa Mas Rezi sekarang kayak tadi ngomong doa ya, nanam cabe tapi doa, ya Allah jadikanlah jadi durian. Nggak bisa. Kenapa? Karena kodarnya nanam benih cabe, ya berbuah cabe gitu kira-kira. Nah, berarti kodo itu adalah ikhtiar yang dilakukan secara keputusannya mau ngapain, tapi kodar ini adalah hukum semesta yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Tabur tuai, hukum perputaran. Nanti Mas Rezi bisa tonton di 3 fakir ya, cari aja di YouTube 3 fakir hukum semesta. Itu kita udah bahas ada 20 hukum semesta gitu. Nah, jadi nanti kalau kita ngerti bahwa let's say saya makan cabe itu kodok. Tapi berapa yang saya makan cabe, pedesnya berapa levelnya, itu pasti kodar gitu kira-kira. Makan cabe pasti pedes gitu. Tapi seberapa pedes tergantung saya makannya, itulah kira-kira. Kebanyakan outputnya jadi apa? Diare gitu misalnya gitu. Nah jadi kalau tadi berbicara bahwa kalau udah ada suratan itu sebagai hukumnya, tetapi bagaimana kita menjalankannya, memilihnya, dan berikhtiarnya, yang kita nggak bisa lepas dari hukum itu gitu. Nah jadi bahasa gampangnya gini lah, kita hidup dalam sebuah program, kalau nggak bisa pakai programnya pasti error. Nah menggunakan programnya itu yang disebut dengan kodok. Makanya dua-duanya itu adalah tergantung dari apa yang kita lakukan gitu. Makanya let's say kalau kita ngomongin dalam teologi, let's say ke Quran gitu ya, aku tidak merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak merubah dirimu sendiri gitu. Artinya apa? Hukumnya udah ada, tapi kamunya tidak selaras dengan hukum dan tidak dilakukan, pasti nggak akan terjadi gitu. Nah jadi untuk gampangnya Mas, sederhana ngelihat kodok kodar itu konsekuensi aja, simple gitu. Dan berarti kalau konsekuensi kan nanti kan dinamis tergantung apa yang kita lakukan. Tapi si sistem itu akan selalu ada gitu. Saya rasa gampangannya gitu, Mas Rezi.